Halo Sobat Polibatam, selamat datang di podcast Pekanan Polibatam. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Dan hari ini episode pertama kita akan ngebahas tentang teknik permesinan yang berkolaborasi dengan kampus Lizhou Cina, ya Kak ya? Iya, betul. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Kak? Dengan siapa? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Darti Pramasari. Saya dosen dari jurusan Teknik Mesin, tepatnya di program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Batam. Oke, siap, sudah kenal. Sebelumnya kita udah ngobrol sih guys, tentang ya pribadi lah pengalaman beliau sedikit-sedikit ya. Banyak yang akan kita tanyakan di hari ini dengan kakak. Oke, kita langsung aja kak. Apa 3 kata deh dari kakak tentang D3 Teknik Mesin? Kalau untuk D3 Teknik Iya, Mesin 3 kata dari ini, kakak itu. sekarang menurut saya itu global, inovatif, dan juga berpeluang. Global, inovatif, dan Dan berpeluang. berpeluang, iya. Oke. Why? Oke, yang pertama, di sini sebelumnya saya perkenalkan dulu tugas saya di sini ya sebelumnya untuk mempromosikan dan memperkenalkan kepada teman-teman semua yang menonton tentang program studi D3 Teknik Mesin ini, Iya. khususnya program kelas internasional. Nah, 3 kata tadi itu global, inovatif, dan juga berpeluang, itu khususnya untuk program kelas internasional ini. Nah, karena di sini kita bekerja sama, kita program joint degree, bukan program double degree. Jadi kita join dengan Lizhou Polytechnic University atau LZPU itu di Cina. Oke. Nah, karena yang pertama global, karena ini jaringannya sudah internasional, kemudian inovatif. Inovatifnya di sini karena kita menggabungkan, jadi ada sistem dari Politeknik Negeri Batam dan juga sistem dari Lizhou Polytechnic University dan juga berpeluang. Karena peluangnya ini nanti mereka akan mendapatkan pengalaman, tentunya pengalaman jejaring internasional dan juga bisa mempunyai daya saing secara internasional, khususnya untuk mereka yang mau berkarir di multinasional. Oke. Collab ya kak? Secara nggak Betul, langsung collab join. ya? Iya, Join ya? iya. Tapi kalau melihat dari keseluruhan itu kira-kira apakah mahasiswa yang sudah ada di prodi ini dan yang akan join itu bisa nggak berpeluang lebih dari apa yang dijanjikan gitu loh maksudnya? Iya, betul. Sekarang kan sudah di angkatan pertama yang Oke. angkatan pertama yang sudah berjalan dan Agustus ini insya Allah akan berangkat ke Cina bulan Agustus dan sekarang sedang mempersiapkan administrasi, paspor, visa segala macam, MCU itu sekarang sudah dipersiapkan. Bulan Agustus mereka akan berangkat. Nah, tentunya mereka nanti akan berbeda dengan kelas reguler biasa. Mereka punya benefits yang lain. Kalau yang reguler biasa mereka full kuliah di Politeknik Negeri Batam, begitupun dengan magangnya. Namun kita di sini punya skema yang berbeda. Kalau untuk kelas internasional kuliah di Poli Batam, kemudian kuliah di Cina dan juga magangnya. Ini hal yang juga menarik. Mereka magang di Indonesia dan di Cina di perusahaan yang terafiliasi Cina seperti Wuling, Liuzhong dan yang lainnya. Oke. Tuh. Siap. Wih, keren sih kalau misalnya yang collab gitu hitungannya. Tapi bukan seperti pertukaran siswa ya kak ya? Memang Bukan. mahasiswa kita yang dikirim ke sana. Betul, iya. Mahasiswa kita dikirim ke sana untuk melaksanakan proses pembelajaran dan magang juga bisa dikasih kesempatan di sana. Oke, berarti untuk durasi perkuliahannya normal 3 tahun? Iya. Durasi perkuliahannya normal 3 tahun karena kita D3 Teknik Mesin 3 tahun. Skemanya itu adalah 1+1+1. Satu pertama, itu 1 tahun pertama mereka melaksanakan perkuliahan di Politeknik Negeri Batam sebanyak 2 semester. Nah, kemudian skema yang 1 tahun kedua itu mereka berangkat ke Cina melaksanakan proses pembelajaran di LZPU Cina. Dan di 1 tahun ketiga itu melaksanakan magang, di mana magang ini mereka semester pertama itu bisa di Cina dulu atau di Indonesia dulu, dan semester keduanya sebaliknya seperti itu. Jadi skemanya 1+1+1.
Oke, ternyata penjelasan yang dari flyer yang Mm-mm. 1+1+1 itu Mm-mm. seperti itu. Iya, Oke. betul. Nah, tapi kalau dilihat-lihat dari yang satu tadi ya, itu magangnya harus di sana atau Nah, gimana? ya, ini juga yang menarik. Mhm, Di tahun terakhir, tahun ketiga, itu mhm, mereka melaksanakan magang. oke, Full magang di 1 tahun terakhir itu bisa dimagang di keduanya. mhm, Jadi tergantung kesediaan dari perusahaan tersebut. oke, Bisa di Indonesia maupun bisa di Cina. Namun yang sekarang ini sesuai dengan prosedurnya, sistemnya, LZPU mengatakan bahwa akan magang di perusahaan yang terafiliasi Cina. mhm. Karena LZPU sendiri itu juga punya perusahaan Liuzhong gitu. Oke. Kalau di Indonesia mungkin di Wuling kan? Oh, ya di Indo di Wuling, ya Iya, oke, Indo di iya, Wuling Indo gitu. di Wuling. Intinya perusahaan yang terafiliasi Cina. Oke, kalau seperti itu. Asik sih kalau misalnya ke Cina ya. Tapi ini angkatan pertama ya, Kak, ya? Betul. Dan akan menjadi first experience bagi Iya. mereka juga. Mm. Dan apakah mereka bisa Survive. hmm, nah, karena Oke. pertanyaannya itu kayak Iya. China, kita ke Heeh. China jauh. Betul. Even pun magang yang kita di luar kota aja tuh kan belum Iya. tentu survive kan. Nah, Apalagi kalau di luar bener, negeri ya. pembelajaran itu apakah itu fasilitas segala macam itu gimana Oke, untuk ini mahasiswa? juga memang menjadi tantangan tentunya bagi Mhm, mahasiswa yang berangkat ke sana. Yang jelas mereka dibekali, ada oke, pembekalan. Di mhm, tahun pertama ini mereka intinya untuk pembekalan, baik dari kompetensi secara teknis maupun kompetensi berbahasa. Bahasa mhm, yang digunakan itu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, di tahun pertama itu pembelajaran juga sudah menggunakan bahasa Inggris. mhm, Jadi di kelas sudah menggunakan bahasa Inggris, oke, ditambah juga ada mata kuliah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. mhm, Nah, bahasa Inggris itu digunakan untuk belajar di mhm, kelas. Di Cina menggunakan bahasa Inggris untuk di kelasnya, dan mhm, bahasa Mandarin itu digunakan untuk mereka bersosialisasi sosial, di Cina nanti, seperti oke. mereka mau ke supermarket, Oh mau iya, iya kehidupan mereka mereka di sana, iya kehidupan di oke, sana menggunakan bahasa Mandarin. Itu pertama sudah dibekali. mhm, Kemudian mereka juga sudah kita mengundang alumni yang mhm. sudah mengikuti program ini tapi dari kampus lain. Oh, Iya, ada yang dari lain? Oke, iya, oke, politeknik lain itu heeh, sudah menyelenggarakan program mhm, ini dan sudah ada alumninya. Jadi Poli oke. Batam bukan yang pertama. Indonesia bukan hanya mereka saja nanti di sana, ada dari kampus Oh, lain, banyak iya. kampus Dan lain, oke. alumni tersebut sudah sharing Mhm, pengalaman mereka, kehidupan di sana seperti apa. Nah, kalau untuk benefit di sana itu mereka tinggalnya di asrama. oke, asrama, Iya, asramanya di sana mereka disediakan. mhm, Kemudian eh, ada benefit juga keberangkatan dari Jakarta mhm, ke Cina itu sudah Poli Batam berkontribusi di situ. mhm, Namun dari Batam ke Jakartanya belum ada belum, info. oh, belum ada Yang infonya ada gimana? benefitnya itu Jakarta ke Jakarta ke Jakarta ke China-nya, China oke, ya. Dan itu juga syarat dan berlaku ya karena sekarang kan kita tahu bahwa untuk jalur penerbangan seperti apa. iya, Mm. Ada izin tempat tinggal juga tahunan mhm, juga masuk di situ, dan juga sertifikat. mhm, Sertifikat juga dapat. MCU kesehatan fisik sebelum mhm. keberangkatan juga ada. Oke, tapi bisa bahasa Mandarin nggak, Kak? Saya Iya, belum. iya. Oke, jadi saya bisa guys ya, bahasa Mandarin guys. Karena pengen ikut ke Cina ya. Nggak bercanda gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan saya TRM, beda. Tapi Kak, kalau dilihat tadi ya, kan benefitnya banyak tuh. Mm-mm. Setelah mereka lulus nih, ya, setelah mahasiswa-mahasiswa yang tadi lulus, di prodi itu lulus, dan ada satu pertanyaan lagi, yaitu, kenapa Poli Batam ini memilih bekerja sama dengan Lizo Cina? Oke. Luzhu Polytechnic University ini di Cina. Mhm, Kita tahu bahwa kawasan di Cina itu berkembang pesat di bidang manufaktur, mhm, teknologi otomotif. Dan oke, kebetulan kita juga di jurusan teknik mesin yang sama mhm, bidangnya, maka kita memilih itu karena alasan tersebut. oke, Kedua,
Wamendikti, Prof. Stella itu juga sudah bekerja sama, sudah melakukan diskusi dengan pihak LZPU. Karena kita juga sudah melihat dari siaran dari YouTube-nya, Prof. Stella sudah melakukan kerjasama dengan LZPU. Jadi ini juga sebagai kebijakan dari atas, dari kementerian memilih LZPU ini. Oh, sudah. Oke. Ada arahan dan dari kementerian. ditambah juga kita melihat pengalaman dari kampus-kampus lain, bagaimana pengalaman dari kampus lain itu dengan kampus ini. Jadi kita nggak mungkin kan milih kampus yang gimana, yang karena belum tahu apa-apa nih, bener. Iya, kita nggak tahu asalnya. Kan kita mau mengajak mahasiswanya ke sana, kita harus aman lah setidaknya. Iya. Benar. Iya. Mandarin tadi kakaknya belum bisa. Tapi siswanya fix bisa nggak nih menurut kakak? Kakak yakin nggak? Yakin secara basic sih. Basic? Iya. Oke, Kamsia. Ya mungkin bagaimana cara mereka memperkenalkan diri, mau beli apa itu bisa, mau nanya nih kemana gitu mungkin bisa, jadi secara basic gitu. Saya kira bahasa Inggrisnya itu ya memang secara general ya, karena bahasa nasional juga kan? Iya, di kelasnya menggunakan bahasa Inggris. Dan sekarang di sini udah bahasa Inggris juga? Iya, yang ngajar dosennya pun mau nggak mau harus dipaksakan menggunakan bahasa Inggris. Berarti semua harus adaptasi ya, dosen maupun mahasiswa. Iya. Dosennya juga harus beradaptasi. Nggak ada yang pakai Mandarin gitu pas ngajar? Enggak, kecuali yang dosen Mandarin. Dan itu mereka harus bisa Mandarin juga ngebalasnya atau bahasa Indonesia? Iya, di kelas. Oh, harus Mandarin? Ada contohnya nggak? Nggak, saya nggak ngajar Mandarin soalnya. Saya pengen gitu kan, ngobrol Mandarin kita guys gitu. Ya makasih buat Mama Wa. Akong Wa gitu ya. Wah pusing, nggak bercanda guys. Bukan Mandarin itu. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan tadi, untuk ini pertanyaannya untuk ini, saya POV sebagai yang mau join ya. Kalau ngeliat kakak-kakaknya itu kan pasti ada pikiran ya overthinking lah. Kayak segala macam. Adaptasinya gimana sih di situ? Memang bahkan mahasiswa yang mau bergabung tuh juga mereka overthinking, takut kan, gimana kalau kita mau keluar kota aja mungkin kan ada rasa ketakutan ya, apalagi ini tuh mau keluar negeri, gimana nggak ada siapa-siapa, keluarga nggak ada, mau pulang jauh nggak mudah. Ya tentunya pasti mereka memikirkan itu semua. Namun memang ini sejak awal sudah kita sampaikan bahwasannya karakter orang-orang yang mau masuk ke sini tuh diusahakan untuk mereka yang memang benar-benar berani, mandiri, kemudian punya kemauan yang tinggi dan bisa beradaptasi gitu kan. Karena adaptif di program ini tuh sangat dibutuhkan. Mereka harus bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, makanan juga nanti di sana, wawasan budaya, semuanya mereka akan banyak penyesuaian. Iya, adaptasi ya. Perujungnya adaptasi. Oke. Nah, yang bikin penasaran nih, apalagi yang tadi ya, masih POV saya anggap anak SMA. Kak, di sana gimana? Dari bangun pagi sampai pulang, itu kehidupannya gimana? Ya, sebenarnya dosen kita itu sebelum membuka program ini itu sudah melakukan penjajakan ke LZPU, sudah berangkat ke Cina itu sekitar 3 dosen waktu tahun 2025 awal kalau nggak salah itu ya, sudah ke sana dan cerita dari dosennya memang mereka di sana disiplin. Jadi di sana tuh ketika jam belajar ya belajar, tapi setelah itu ada istirahat, ada tidur gitu. Oh iya, mereka ada istirahat tidur. Iya. Belajar, tidur, istirahat, habis itu belajar lagi. Jadi memang kalau otaknya mereka disuruh kalau belajar, kalau istirahat disuruh tidur, terus nanti bangun lagi untuk kegiatan apa gitu. Jadi disiplin modern gitu. Oh itu untuk jam perkuliahannya ngikut sini apa gimana? Ngikut di sana. Nah itu dari start jam berapa? Kalau seingat saya itu istirahatnya tidurnya justru di siang. Oke. Power nap ya. Iya. Jadi dia pagi belajar, terus siangnya istirahat tidur, baru belajar lagi. Dan itu full Senin sampai Sabtu? Iya. Oh, liburnya cuma di hari Minggu. Oke. Tapi kalau kuliah kan menyesuaikan dengan jadwal ya. Nah, benar. Iya. Oh ya, itu nggak ada, nggak ngikut jadwal dosen aja berarti. Tapi saya penasarannya gini sih. Kayak itu kan yang join kan bukan Poli Batam doang nih, banyak kampus kan ya. Nah, ya jatuhnya
bukan apa ya, trust issue sih, kayak ya perundungan dari kampus lain tuh pasti ada nggak dari kira-kira menurut kakak deh? Khawatirnya, Nah, ya. iya kekhawatiran kita gitu Khawatirnya loh. kita dibully. Nah, Kamu nggak bisa apa-apa gitu kan, mm, takutnya kita yes, belum punya kemampuan yang mm, banyak gitu, pasti ada kekhawatiran seperti itu. mm, Namun kalau yang dilihat dari alumni-alumni sana, mereka merasa enjoy aja. mm. Karena sepertinya orang di sana tuh cuek gitu loh. Oke, iya Iya, ya, Cina iya tuh cuek kan? ya. Cina tuh cuek Iya, Cina tuh gitu. cuek. Jadi kayak ya udah, orang mereka mau ngapain ya belajar lah belajar gitu. Nggak Mm. ngusik-ngusik gitu. Oh, nggak kayak di sini rese ya. Nggak tahu ya. Emang Indo aja yang rese, guys. Di Cina enggak, guys. Oke, seru sih kayaknya. Kalau dibayang-bayang seru ya, Kak ya. Ya semoga aja seru. Semoga seru ya. Semangat. Untuk mereka yang menikmati. Semoga menikmati. Iya. Semoga menikmati. Untuk kehidupan tadi udah dijelasin dan saya mungkin penasarannya tuh ini kayak oh iya jatah libur. Kayak apakah bisa pulang ke Indo untuk jenguk atau apa misalnya kayak kita asrama normalnya kan bisa pulang ke rumah. Kalau di sana tuh gimana sistemnya? Ada nggak gitu? Karena kan ini luar negeri ya dan jauh. Kalau berdasarkan informasi sih bisa kalau memang mau pulang atau ada urgent atau apa tuh bisa. Cuman memang yang yang strukturnya secara struktur itu mereka berangkat pulangnya ketika sudah selesai. Oh, berarti pulang ketika udah benar-benar iya, selesai urusan iya. di situ. Oh, bukan kayak libur semester kita kan kayak pulang kampung. Enggak ya, nggak bisa ya. Ya kasihan guys. Tapi nggak apa-apa, tapi seru loh. Bisa jalan-jalan ya. Ya kapan lagi kuliah maksudnya sekalian jalan-jalan kan hitungannya di situ kan. Pengen ke Cina deh. Bulan 8 ini berangkat nih bareng. Boleh ikut. Boleh ikut ya. Ntar saya udah di bus diem nih, tanya, ini siapa? Kan nggak mungkin. Ikut mereka aja nanti bahasanya. Makanya. Ya tadi aja kayak, ya wah nggak ngerti lah. Gitu. Seru, Cina seru, tapi karena ini jauh dan juga hitungan kita harus benar-benar ya digeluti ya kak ya di situ dan nggak bisa semena-mena. Nah, anggap jika itu kan ada eval nilai nanti kan kak. Kalau gagal itu gimana dia? Itu apakah langsung dipulangkan atau gimana gitu? Gagal. Dalam artian tadi kan yang pertama dia di sini nih yang satu plus pertama kan 1 tahun pertama di Poltek. Di situ dia lulus nih misalnya kayak aman-aman aja untuk nilai ya. Nah, yang kedua di Cina ini misalnya dia nilainya benar-benar drop gitu loh, anjlok. Nah, itu gimana? Oh, berarti permasalahan ketika di Cina gitu ya. Iya. Problem ketika di sana mereka misalnya males kuliah, nggak mau kuliah, terus ternyata dapat nilai yang anjlok lah ibaratnya, nggak dapat nilai itu. Ya kita serahkan. Kalau untuk di LZPU nanti memang semuanya kita serahkan di sistem kuliah di sana seperti apa. Jadi kita nggak ikut kalau untuk sistem di sana nanti. Yang jelas harapannya sih ya tetap baik-baik aja, bagus-bagus aja sampai nanti mereka bisa pulang gitu loh. Karena kayaknya kalau di angkatan pertama ini sih di 1 tahun pertama ini alhamdulillah mereka baik-baik gitu loh, rajin datang, masuk, belajar bahasa Inggris dan Mandarin juga semangat gitu. Tinggal mental aja sih kalau menurut itu saya. PR pasti mental karena jauh kan. Iya, apalagi misalnya dia yang nggak pernah jauh sama orang tua, tiba-tiba jauh. Kayak first time dan itu benar-benar harus jauh gitu ya. Nggak bisa kita pesen tiket pesawat besok langsung pulang tuh nggak bisa. Iya, makanya emang kayak rumahnya di sebelah. makanya mental sih. Iya, tapi mental bener sih karena tapi itu tadi Kak, kayak mental itu kan dibentuk karena teman-teman ya hitungannya. Dia melihat sekelilingnya kan. Mau di sini maupun di rumah, hitungan cerminannya mental kan. Cuman saya pikirin tuh kayak ya tadi sih overthinking tadi, cuman kalau solusinya udah ada, dia bisa melihat abang kelasnya yang udah di sana tuh kan pasti dia bisa mikir kayak oh, aku harus memposisikan diriku sebagai apa gitu. Oke. Nah, untuk ini sekarang posisinya berapa untuk mahasiswanya sekarang? Keseluruhan angkatan yang akan berangkat ini berapa orang? Yang akan berangkat itu sekitar berapa ya? 15 apa? Oh, 15 orang. Dan itu
angkatan pertama ya berarti? Iya, Sama angkatan 15, berangkat. 15 Angkatan orang. pertama yang berangkat. 15 orang berangkat semua. Mm-mm. Tapi nggak boleh nolak ya berarti ya? Maksudnya Enggak, yang kita sudah kenalkan ini dari awal kan. Oh iya, karena dedikasi ya? Iya. Mau nggak mau. Jadi Ini program, kalau kamu masuk program kelas internasional, Mhm. skemanya seperti ini, kamu harus ke Cina, ini, magang di Cina ini, ya udah. Mereka yang Mau dia. masuk, mereka sudah tahu kok. Oke. Harus dedikasi Orang di tuanya awal. juga sudah tahu. Nah, kadang ada orang tua yang oke. Kita sebelumnya sudah mempromosikan pertama kali itu tuh ke orang tua dan mahasiswa baru. Jadi mereka yang pindah dari kelas reguler ke kelas internasional. Oh, mereka kemauan sendiri. Oke. Nah, nggak boleh. Jangan minta nanti udah nyampe sono pulang. Jangan guys, nggak boleh guys. Betah-betah ya. Betah-betah deh. Anggap aja rumah sendiri. Kan teman-temannya banyak. 15 orang rame. Aman kok. Tapi di sana itu full mahasiswa aja atau ada dosen yang juga yang berangkat dari sini? Mahasiswa aja. Mahasiswa sendiri aja. Oh, di sana tuh berarti dari pihak yang kampus tadi apa tadi? LZPU. LZPU-nya itu bakal nyambut kita berarti? Iya, mereka sudah menyediakan. Jadi memang ketika nyampe nih gitu. Nyampe ini sudah ready lah ibaratnya. Oh, berarti mereka megangin gini juga ya? Kayak LZPU nih, bukan ya? Oh, enggak ya? Tapi itu mereka apa orang kita yang kerja di sana atau memang asli orang sana LZPU-nya? LZPU. Oh, asli orang LZPU. Oke. Oh, saya pikir kayak orang kita yang kerja di sana. Enggak, gitu. kita serahkan mahasiswa kita untuk belajar ke sana. Oh, berarti memang full. Iya, full. Istilah kata lepas tangan. Iya, di sana. full sistemnya dari sana. Oh, berarti udah adaptasi ya berarti ngikutin mereka ya. Oke. Jangan degil, guys. Beda negara guys. Orang ya. Negara orang, guys. Jaga, guys. Indo loh. Bawa nama ya kalian. Even 15 orang loh. Tapi untuk challenge pasti kan ada aja, mau first day, mau first week, first month, itu setahun kan Kak. Apa tantangan terbesar deh yang ada di gambaran mereka, dan ya pasti kayak tantangan deh hitungannya. Kayak aduh. Kalau saya sudah bertemu dengan mahasiswa yang mau berangkat ini sih tantangannya ya itu tadi, mereka overthinking apakah bisa survive atau tidak. Khawatirnya kalau mereka tidak bisa survive itu nanti berdampak ke proses pembelajaran di sana. Mereka jadi malas, mereka jadi nggak mau kuliah, nggak mau ngerjain tugas atau segala macam. Kemudian tantangan yang kedua itu bisa dari budaya. Biasanya di Cina ada kegiatan ini kita harus ikut, tahunya kita nggak mau ikut, padahal kita harus bisa menyesuaikan dan mengikuti budaya di sana. Iya, mau nggak mau. Kemudian ya sama bahasa juga sih kadang menjadi tantangan ya. Khawatirnya ketika kita tidak bisa berbicara dengan bahasa Mandarin itu, kita lagi sendiri, kita bingung mau ngapain, mau kemana, itu kan bahaya juga. Bener. Jadi ya tadi harapannya ketika sudah dibekali ini, mereka bisa secara basic, bisa berbahasa Mandarin di sana untuk menyelamatkan diri mereka, mempertahankan diri mereka di sana, survive untuk bisa mengikuti ini sampai selesai. Oke, selalu adaptasi ya, di mana bumi dipijak ya Kak, hitungannya tetap berpegang sama itu. Tapi kepo sih, kayak ada cerita menarik nggak yang Kakak dapat dari mahasiswa lain ya, bukan di kampus kita, mungkin kayak ada cerita, Bu, saya waktu di sana gini, ada nggak gitu cerita dari mahasiswa yang sudah berangkat dari sana dan pulang ke sini gitu loh? Kalau cerita dari sebenarnya cerita-cerita itu ada di video YouTube sih, orang-orang alumni sana itu bikin video jalan-jalan di sana, memperkenalkan kampus-kampusnya itu ada. Sampai dari situ kita undang mereka untuk sharing ke mahasiswa ini. Ya kalau pengalamannya ya itu tadi sama, awalnya kayak overthinking segala macam, susah untuk beradaptasi, tapi semakin dilawan mereka semakin terbiasa dengan orang-orang di sana, menambah teman, menambah wawasan, jejaring juga menambah. Dan juga ini pastinya nanti harapannya juga mereka bisa mengikuti sama seperti alumni yang sudah pulang. Oke. Oh, saya pikir ada kejadian aneh aja gitu. Ada nggak yang aneh-aneh gitu? Kalau kejadiannya sih nggak diceritain mereka ya, kita nggak tahu. Karena itu yang ditunggu loh, kayak anehnya gimana? Maksudnya ya aneh dari mereka aja, kayak yang mestinya nggak boleh jadi di sini mungkin beda culture-nya kali ya. Tapi itu sih Kak yang mungkin sulit adaptasinya.
bagi saya. Iya. Yang saya kira-kira ya kayak contoh deh yang orang ngerokok deh, misalnya mahasiswa yang ngerokok di sana nggak tahu kan bebas ngerokok kayak di sini atau enggak. Ataupun kayak makan kan itu pasti susah tuh. Iya, Apalagi makan kita biasanya pakai nasi. Iya, di sana nggak tahu pakai apa. ya, pasti nasi ada Iya, ya ataupun apa. Cuman kayak secara pokoknya bukan nasi Nah, gitu kan. kayak bingung aja pasti kan. Iya, makanan juga termasuk salah satu tantangan. Satu PR sih. Iya. Apalagi yang picky eater Iya. itu susah. Tapi oh iya, mereka untuk bekal uang tuh gimana, Kak? Kalau untuk jadi kan benefitsnya itu mereka sudah mendapatkan asrama tempat tinggal di sana, sudah ada, kemudian keberangkatan dari Jakarta ke Cina. Kalau untuk biaya hidup semuanya ditanggung oleh sendiri, mandiri. Oke. Iya. Oh, berarti ditanggung pribadi. Iya, betul. Berarti pihak Karena dari UKT itu sudah mensupport dari segi asrama, tempat tinggal, izin tahunan tinggal, dan juga keberangkatan tadi. Oh, berarti udah di cover dari UKT-nya. Iya, kalau biaya hidup sendiri. Biaya hidup sendiri. Nah, UKT-nya berapa? UKT-nya per semester itu 15 juta. 15 juta. Catat 15 Bisa juta. tadi disampaikan oleh Pak Hoiril bisa dicicil. Bisa cicil. Nah, guys, bisa pay later, guys. UKT-nya guys 15 juta, guys. Bisa tuh. 15 juta ya? Bisa pay later. Oke. Dan berarti 15 juta tuh udah termasuk tadi benefit-benefit yang makanya per semester 15 juta itu untuk mensupport apa saja yang didapat, dikumpulin dulu tuh. Kalau kata atasnya seperti itu. Nah, 15 juta. Nah, kalau untuk mahasiswa yang udah jadi maba dari teknik mesin itu bisa upgrade, bisa pindah dari reguler ke kelas internasional. Nah, UKT-nya dikurangkan aja dari 15 juta dengan UKT yang dibayarkan sekarang berapa. Misal mereka sudah bayar 5 juta, berarti selisihnya 10 juta aja tinggal dibayarkan untuk semester pertama ini. Karena upgrade tadi iya, ya. karena tadi tuh habis meeting juga tuh mereka bertanya gimana kalau kita yang reguler mau pindah, apakah UKT yang hangus atau tidak? Enggak hangus, jadi tinggal ditambahkan aja selisihnya. Oh, nambahin lagi, iya. Betul. 15 juta, nggak usah main-main, jauh. 15 juta mahal. Dolar naik, guys. Jangan digitu-gituin, guys. Susah, guys. Aman ya kita nggak bahas politik ya, negara orang kok. Tapi di sini yang akan mereka fokuskan itu dalam hal kompetensi ya, Kak, ya. Betul. Itu tuh dalam program itu apa gitu loh, kayak utamanya gitu deh. Secara kompetensi yang dikembangkan tentu kompetensi teknis di bidang teknik mesin, manufaktur, karena juga di Cina fasilitas alat bahan yang mereka gunakan tentu sudah jauh lebih baik dari yang kita gunakan di sini. Harapannya ya mereka bisa lebih ahli lah dibanding nanti harapannya pengalaman mereka bisa lebih bagus, lebih banyak dengan apa yang sudah mereka capai di sana. Karena fasilitas di sana itu sudah kita lihat, sudah ada gambarannya menggunakan mesin yang lebih upgrade, menggunakan yang lebih bagus lah seperti itu. Upgrade dari sini ya gitu. Iya. Oh. Karena kan Cina ya banyak. Iya, Cina banyak sih. Made in China ya. Semua made in China, guys. Ini juga, guys. Made in China. Tapi jika di Indo itu kenapa Wuling kerjasamanya? Itu saya mau nanya itu tadi, lupa. Kan yang Kak tadi di sini sebutin kayak kita bisa magang tuh bisa milih kan dari dibelah dua ibarat kata ya. Setengah-setengah kan. Nah, setengah tuh kalau di Indo kenapa harus Wuling? Magang itu kan nanti dia 2 semester. Iya. Nah, itu 1 semester pertama di Cina atau Indonesia. Pokoknya di kedua negara Cina harus dan ada. Iya, Cina dan Indonesia. Cuman nggak tahu Cina dulu atau Indonesia dulu. Nah, tapi yang pasti itu perusahaan yang terafiliasi Cina. Oh, yang harus afiliasi. Oke, harus terafiliasi. Wuling kan dari Cina. Di Batam kan nggak ada ya, di Jakarta atau di mana di sana tuh. Jadi ya nanti magangnya bukan di Batam, di kota lain tapi tetap di Indonesia. Di perusahaan yang sudah terafiliasi. Iya. Dan cuman Wuling aja atau ada perusahaan lain untuk di Indo? Kalau dari flyernya sih Wuling ya. Wuling aja ya. Kalau di supermarket itu nggak bisa kan, Cina juga tuh nggak bisa ya? Kan sama-sama Cina nih itu kan. Tapi nggak ada mesin-mesinnya guys, ngapain? Nah, coba kita langsung lempar jauh.
wisuda lah mereka. Jadi apa di hari yang akan datang tuh, gitu loh. Peluang Bener, peluang karir Iya. dan segala macam itu peluang apa? lulusannya kalau dari program kelas internasional ini yang pertama mereka karena kita di D3 Teknik Mesin tentunya berkarir di bidang teknik mesin kalau mau sesuai arahan ya. Di teknik mesin di bidang manufaktur, otomotif dan sebagainya itu bisa. Oke. Nah, kedua di perusahaan yang multinasional itu harusnya mereka harapannya bisa masuk ke sana karena mereka sudah mendapatkan pengalaman jejaring internasional. Setidaknya mereka sudah punya daya saing secara internasional tuh mereka sudah punya. Oh iya, oke. Dan kalau untuk masuk ke perusahaan yang multinasional dengan mereka yang sudah dapatkan ini mereka bisa. Oh. Tapi, Saya sudah pernah dari internasional nih, mau masuk ke perusahaan multinasional harusnya bisa kan? Bisa. Iya, Oh, apalagi iya, karena- magangnya di perusahaan multinasional. Iya lagi. Alumni Cina coy gitu. Alumni Cina coy. Oh, oke. Oh, bisa flexing ya Kak ya? Iya. Gaya lu internasional lu. Flexing lu. Tuh guys, bisa guys. Mau kemana aja bisa. Mau internasional mau enggak. Tapi 15 juta ya. Bukan mau ngomongin mahalnya. Kuliahnya benar-benar. Jauh loh. Tapi kurikulumnya itu yang digunakan itu udah sesuai belum dengan industri internasional? Yang misalnya nanti mereka kayak perusahaan A internasional ini tuh kurikulumnya itu sesuai nggak dengan perusahaan? Iya. Kalau untuk kurikulum kan kita skemanya 1+1+1. Iya. Nah, kalau yang kurikulum di Poli Batam sekarang memang sudah menyesuaikan dengan perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya di bidang manufaktur teknik mesin. Nah, kalau untuk yang di LZPU ini kita mengikuti kurikulum dari sana, di mana kurikulum mereka memang sudah menggunakan secara internasional. Jadi kita mengikuti kurikulum sana. Kurikulum di Poli Batam hanya untuk di semester 1 dan semester 2-nya saja. Gitu. Oh, berarti kita ngikutin ke LZPU tadi berarti ya. Betul, Kurikulumnya kayak. iya. Tapi ada spoiler nggak gimana kurikulumnya gitu? Perbedaannya dengan yang kita gitu? Tidak terlalu signifikan sih, karena kita sudah melihat kok mata kuliah apa saja yang mereka tawarkan di 1 tahun itu. Dan itu ya sama ada juga di mata kuliah kita di Indonesia. Hanya saja memang secara mereka mentransfer ilmu dengan alat fasilitas yang ada itu akan lebih jauh baik dibandingkan di sini. Oh, 2 kali lebih dari kita ya. Untuk itu oke. Jauh, tetap jauh Cina. Yang cengeng nggak usah berangkat ya. Canda guys. Ada juga ke perempuannya yang mau berangkat. Oh iya. Ada 2. Ada 2. Ya. Buat pacarnya nonton kasih semangat ya. LDR ya. LDR-nya jauh. Jauh loh. Tapi untuk waktu gimana perbedaan sama kita sama sana gitu? Kayak misalnya di kita jam berapa, mereka jam berapa? Nggak tahu ya. Saya belum pernah juga ke Cina. Ikut boleh ikut gitu. Ikut nganter ya? Ikut nganter. Pulang nggak tapi? Ya kalau itu ya numpang nganter 2 hari nggak apa-apa, jalan-jalan dulu biar ada video sayangnya. Nggak pulang nanti gimana dong, kuliah juga kita. Kuliahnya di sana, Pak. Saya pindah dong berarti. Ya tinggal nambahin UKT sih, Kak. Iya, nambahin ya. Iya. Kakak dulu deh, boleh nggak? Kan ini program udah magang nih, udah include magang nih. Sistem magangnya apakah sama dengan seperti yang di sini atau berbeda? Kalau sistem magang kita serahkan juga dengan LZPU karena mereka yang mengalirkan. LZPU yang mengalirkan mahasiswanya untuk magang, dari administrasi dan segalanya mereka juga yang menyiapkan segala macamnya. Jadi nanti mereka magang di perusahaan itu sudah benar-benar beres dari mereka sendiri. Dan kalau untuk sistemnya ya kalau kita di sini kan itu hampir sama, memang mereka akan diberikan bekal untuk bekerja di perusahaan, berlatih juga bagaimana bekerja di perusahaan internasional itu, dan juga menggunakan barang fasilitas yang ada di sana. Oke. Tapi kalau dilihat-lihat ya Kak ya, kalau program magang yang ada itu tuh bisa kayak kita nih misal di Indo sendiri ya, misalnya kayak saya magang di satu perusahaan itu
apakah next-nya setelah saya lulus tuh bisa langsung kerja di situ apa enggak? Nah, Atau sama nggak kayak gitu? Ya, ini juga tadi ada yang bertanya seperti ini, apakah saya setelah lulus bisa bekerja di Cina langsung, katanya bener. gitu, harapannya gitu. Ya, kembali lagi, kalau untuk apakah nanti bisa bekerja di Cina, itu tergantung dari diri mahasiswanya masing-masing. Kalau memang nanti mereka sudah memberikan yang terbaik, memberikan mendapatkan pengalaman yang bagus dan bisa melihat daya saing yang bagaimana di sana, harapannya mereka bisa langsung berkontribusi bekerja di Cina langsung, paling nggak di perusahaan yang terafiliasi Cina tadi itu harapannya bisa bekerja di sana, karena sepertinya memang sekarang sudah mulai tertarik untuk bekerja di luar, di Cina ya mungkin ya. Iya, dia kita udah banyak harapan sih. Dari anak SMA kayaknya udah ngomong kayaknya aku mau keluar deh gitu. Iya. Aku mau keluar deh. Ya. Makanya sebelum daftar kuliah kayaknya mereka sudah memikirkan aku nanti kuliah di sini supaya bisa kerja di sini kan. Iya, udah punya gambaran tuh. Iya. Kita paling jauh Jombang, guys. Jawa Timur. Nggak nyampe Cina. Oh, berarti tetap ada ya link, tapi tergantung kesempatan lagi ya, rezeki. Karena kan ini juga sebagai upaya untuk menyetarakan SDM kita dengan Cina, makanya ini kita berjoin ke sana. Benar-benar kita mengikuti culture yang baik ya dari Cinanya ya. SDM di sana kan kita tahu seperti apa. Ampun. Itu kayak nggak kenal waktu istirahat itu. Iya, kerja, belajar itu. Kalau kita sistemnya 25, Kak. Apa tuh? Kalau di Indo kan. 2 jam belajar, 5 hari libur. Di Indo tuh gitu tuh. Saya juga. Nggak apa-apa. Kebanyakan malesnya daripada kerjanya itu. Tapi di sini ya kayak di manufaktur dan mesin juga gitu kan. Skill apa sih yang paling dicari nanti oleh perusahaan dari anak-anak ini? Kalau untuk di manufaktur sekarang itu yang skill dicari maintenance, perawatan dan perbaikan mesin. Kemudian yang masih juga dicari itu operator yang bisa mengoperasikan mesin secara otomatis kan sekarang sudah pakai mesin otomatis. Kalau pakai mesin otomatis itu lebih banyak otak yang bekerja, bukan tangan atau segala macam. Jadi kita memikirkan untuk ya sekedar memencet tombol-tombol itu tuh gimana kan? Nggak sembarangan, ada perhitungan, ada segala macam. Manufaktur, lalu mesin itu. Iya, larinya pasti ke maintenance sih kayak berhubungan dengan situ. Maintenance, produksi itu tadi di pemesinan operator. Tapi kalau untuk pekerjaannya seperti itu, di sana itu perusahaannya tuh yang seperti apa gitu loh. Yang event pasti ngarahnya ke mesin ya. Atau kakak tahu kayak perusahaan besar atau namanya apa bisa disepil gitu? Kalau untuk perusahaan yang bergerak itu seperti di bidang otomotif, di otomotif juga bisa, kemudian di produksi tentu. Nah, jadi mereka nanti tuh bisa bekerja di bagian pemesinannya, kayak merancang, mendesain, itu juga bisa bagian dari teknik mesin. Manufaktur kan banyak ya, merancang, mendesain, memproduksi, sampai perawatan dan sebagainya. Mereka semua mencakup itu ya? Iya, jadi kan dari barang mentah sampai jadi. Itu bisa di lingkup teknik mesin. Oke. Bener ya, tapi bener sih. Tuh guys, semangat guys, jauh loh. Ke Cina. Itu peluangnya banyak berarti kayak. Tergantung pribadi mereka lagi. Iya. Sayang sekali kalau tidak kayak sia-sia aja ya. Udah jauh sampai Cina, pulang-pulang kerja di Cirebon sayang aja. Iya. Jangan guys. Tapi untuk syarat nih. Saya nih mau daftar nih, mahasiswa baru. Bukan mau jadi mahasiswa deh, syaratnya apa aja? Syarat utama itu. Biar bisa join program ini gitu loh. Kalau syarat kita tidak ada sebenarnya. Jadi semuanya sama dengan jalur masuk reguler biasa sama. Karena walaupun kita mensyaratkan bahasa, itu juga nanti akan dibekali. Oh iya, tadi kan ada pembekalan tapi tadi memang ya? ada beberapa mahasiswa yang di angkatan pertama ini yang sudah punya basic. Dia mungkin orang Cina, atau dia sudah punya sedikit-sedikit bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Jadi dia tinggal meningkatkan skill itu aja gitu loh. Tinggal di-upgrade kan ada matkulnya tadi. Dan mereka setidaknya sudah punya fondasi awal. Iya, itu lebih bagus.
Kalau untuk syarat sih tidak ada, karena semua persyaratannya sama dengan jalur masuk biasa, tes normal berarti akademik, syaratnya. iya normal kalau tes akademik. Oh, syarat tuh normal, nggak ada. Oh, saya ngiranya tuh kayak bakal ada yang signifikan, karena kan ini kelas internasional kan. Kita mengingat lagi. Oke. Tapi untuk ujiannya nih ya Kak ya, ada tips nggak? Ujian apa itu? Pas untuk ujian masuk nanti misalnya. Ada tips nggak biar kita tuh bisa proses seleksinya tuh lulus gitu lah. Ada tipsnya nggak? Persiapkan dari segi akademik kan, karena ini yang dites secara akademik. Ya, jadi yang jelas secara akademik dipersiapkan, kemudian punya motivasi yang tinggi untuk mau berkemang, mau lulus, mau benar-benar serius untuk bergabung di program ini, karena sayang sekali jika tidak dipersiapkan, tidak rasakan dengan benar-benar, karena sayang sekali UKT-nya juga sudah cukup mahal dan memang disampaikan bahwa ini yang untuk orang-orang yang mampu dari UKT itu. Jadi kalau ditanya apakah ada beasiswa itu tidak ada. Oh, nggak ada beasiswa. Nggak ada. Karena ada beberapa mahasiswa yang bertanya apakah bisa beasiswa, tidak ada karena ini juga program termasuk mandiri ya. Oh iya, dia mandiri ya Kak ya? Jadi tidak bisa beasiswa. Apakah bisa KIPK? Tadi ada yang juga nanya, nggak bisa. Oh iya, dan KIP berarti nggak include ya di sini ya untuk di program ini, nggak bisa ya? Iya. Oh, dia mandiri ya? Mandiri, Cuma keringanannya bisa tadi untuk diangsur. Pay later tadi? Oke. Cuman itu guys, pay later guys keringanannya. Tapi untuk ujiannya itu apa aja ya? Kayak yang diujiankan nanti sebelum masuk ke kita itu kan hitungan mandiri ya kan? Iya. Nah itu apa aja yang akan dites gitu? Sepertinya ya secara basic kayak matematika, bahasa, ilmu pengetahuan gitu. Yang logika gitu iya. Soal logika Iya, sama kayak SNBT, SNBP kan. Oh iya, UTBK ya. Tapi secara mandiri secara gitu, mandiri iya. Oh dia oh iya benar. Oh berarti kayak 3 soal gabungan dari UMTK, bahasa Inggris dan logika. Oke. Oh saya pikir di awal tuh ada bahasa Cina juga langsung, enggak ya? Ujian bahasa Cina nggak ada? Enggak. Yang di awal nggak ada? Iya. Cuma kita sampaikan sebelum ini kita sampaikan bahwa nanti bahasa Mandarin belajar ya, kamu harus bisa itu. Saya nggak mau katanya. Itu gimana kalau itu nanti yang menyulitkan diri dia sendiri, nanti mereka di sana nggak bisa. Iya sih. Iya. Iya sih, iya. Harus mau ya, berarti mau nggak mau ya. Iya. Nah, karena kita keluar negeri nih Kak, Indo tuh kita deh, nggak usah ke Indonesia. Kita tuh sering deh mitos-mitosin, di luar negeri tuh ini tuh gitu loh. Kayak mitosnya apa sih yang kayak atau anggapan yang paling sering disalahgunain kayak di luar negeri tuh kuliahnya gini-gini, nanti kamu gini-gini gitu kan, kayak orang biasa mitos-mitos kayak gitu ada ya? Kuliah di luar negeri itu keras atau segala macam iya, gitu tuh ada ya. kayak gitu loh. Kalau berdasarkan dari pengalaman itu bahkan di luar negeri itu tidak keras, tapi memang mereka serius, disiplin dan modern gitu. Jadi harapannya harusnya bisa lebih enjoy. Iya. Iya kan? Dan itu kita ada 15 orang kita tadi kayak yang bakal berangkat ya. Nah, apakah mahasiswa lain itu lebih ramai apa enggak? Dari kampus lain. Sepertinya akan lebih banyak karena mereka sudah bukan angkatan pertama lagi, ini sudah jalan. Beda angkatan. Iya, udah jalan yang keberapa kalau kampus kita yang lain. pertama tadi, iya, karena kita yang pertama baru 15 gitu. Harapannya nanti bertambah, angkatan kedua bisa lebih banyak. Benar. Supaya nanti mereka nyusul kan, ada yang pulang, ada yang berangkat gitu. Temen jadinya, jadi mutual ya karena kuliah di luar ya. Oke. Kalau begitu, menarik sih ini teman-teman ya. Jujur ini menarik. Tapi hanya untuk orang yang serius. Dalam artian yang pengen mencapai dalam karena bidang kalau karir tidak dan diseriusin ya rugi, sayang duit. Iya, Waktu benar. Nah, kakak nih sebagai dosen, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk yang berangkat dan yang akan bergabung nanti? Iya. Untuk yang berangkat dulu nih, tadi saya juga sebenarnya ketemu nih dua mahasiswa ada tanya, belum berangkat, belum Bu, Agustus katanya gitu. Ya harapannya ke beberapa mahasiswa yang mau berangkat ini insya Allah bulan Agustus, semangat terus, jangan menyerah, harus berani, nanti usahakan untuk bisa survive, bertahan, belajar yang serius,
ambil yang positif, ambil yang baik nanti dari sana. Tolong lingkungannya juga harus dijaga, lingkungan di sana harus dijaga, peduli dengan sesama teman, peduli dengan masalah ataupun hal-hal apa nanti yang terjadi dengan teman-teman sekalian, karena nanti di sana kalian akan benar-benar menjadi keluarga dan juga bertemanlah dengan orang yang menurut kalian baik gitu. Intinya lingkungannya dijaga dan juga jangan lupa untuk beradaptasi, harus bisa beradaptasi, jangan sendiri-sendiri dengan teman, berkenalan dengan teman, karena itu akan membuka jejaring kalian. Kalian sudah dibawa ke sana, manfaatkan sebaik mungkin, cari sesuatu hal yang bisa mendapatkan kebaikan untuk diri kalian, untuk masa depan kalian. Itu sih kayaknya. Hati-hatilah intinya. Iya, hati-hati, jaga diri, jaga nama baik kita Poli Batam dan juga utamanya Indonesia sih ya. Amin. Iya, itu harapannya pulang dengan selamat, sehat, mendapatkan pengalaman yang banyak, ilmu yang banyak, dan bisa siap dan mantap untuk menjadi lulusan yang berdaya saing secara internasional. Amin, 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 semoga. Kalau untuk yang mau bergabung nih, untuk yang baru join nih, untuk mau yang baru join, kayaknya ada yang join nih mahasiswa yang dari reguler mau pindah itu, saya sampaikan ini sudah menjadi hal yang tepat, keputusan yang tepat untuk teman-teman bisa bergabung di program kelas internasional ini, karena nantinya teman-teman akan mendapatkan banyak sekali pengalaman, mulai dari budaya, bahasa, kompetensi teknisnya juga. Yang paling inti adalah kalian akan jauh lebih berkompetensi, harapannya lebih baik daripada yang di sini, karena mulai dari proses pembelajaran dan skemanya saja sudah sangat berbeda dengan di sini, sudah sangat jauh. Ini juga adalah program kebijakan dari Kementerian. Indonesia mengharapkan SDM kita bisa setara dengan lulusan luar, dengan orang-orang yang kuliah di luar, supaya nanti bisa berkontribusi banyak untuk Indonesia. Jadi teman-teman yang bergabung, selamat bergabung. Terima kasih sudah mengikuti program kelas memilih program kelas internasional, mengupgrade ke program kelas internasional ini juga. Semoga bisa menjadi lebih baik lah, karena upgrade ya harusnya lebih baik. Kemudian juga nanti teman-teman akan bisa diarahkan seperti kakak-kakak kalian yang sudah berangkat. Oke. Amin guys. Amin. Tuh, dosen kalian udah doain guys. Semangat. Intinya semangat. Jauh. Kalian jauh. Oke. Minum dulu. Silakan diminum, boleh Kak. Silakan Kak. Ini udah diminum duluan ya guys, makanya langsung dikit guys. Ini sebelum aku tutup nih Kak. Iya. Ada, langsung aja nih. Jawab cepat aja ya. Kuliah luar negeri itu kan mahal tuh. Hanya untuk mahasiswa yang berprestasi atau keuangan, itu mitos atau fakta? Mahal. Iya, yang kan di luar tuh kuliah luar negeri mahal nih. Iya. Yang kita tahu ya, dan banyak orang tahu tuh, dan hanya untuk mahasiswa yang berprestasi aja, yang dalam artian otaknya mampu dan keuangan mampu. Itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke. Yang kedua, satu kata untuk mahasiswa yang sukses di program ini, satu kata. Satu kata, adaptif. Adaptif, oke. Ini yang terakhir. Anggap prodi ini, program ini, itu sebuah kendaraan. Nah, kakak menggambarkan itu kendaraannya apa? Dan kenapa? Kendaraan. Kalau prodi ini seperti kendaraan, bisa saya sebutkan seperti kereta cepat. MRT. Ya, pokoknya kereta cepat. Oh, kereta cepat, kenapa? Mau bus, mau apa. Oke, mau bus, mau apa. Oke, kenapa? Kereta cepat karena punya tujuan lebih luas, arah yang jelas, dan berpeluang. Oke, siap. Kereta cepat guys, ingat pesan dan doanya. Oke, dari bu dosen kalian dicatat ya, diingat. Buat adik-adik atau teman-teman yang baru mau join, diingat. Oke, sepertinya informasinya tadi sudah disampaikan semuanya mengenai program ini. Terima kasih kakak atas waktunya gitu ya, sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kita. Jangan kapok ya kak. Iya, aman ya. Aman. First time juga ini. First time ya. Kita semua first time kok guys. Semua first time. Ini podcast episode tapi pertama. Tapi hebat kok orang-orangnya. Thank you. Terima kasih buat Trio juga di sini hebat kok. Semuanya hebat kita.
Thank you guys semuanya. Oke. Kalau itu kita close aja. Terima kasih atas waktunya Kakak. Iya, terima Selamat datang kasih. kembali dan sampai jumpa kembali. See you guys. Dadah. Bye-bye.